meneh rakwatun min ainin najis iku min ainin najasati saking benda kang najis. Jadi kalau ada orang kencing di laut itu kan air yang banyak, kemudian dari kencing itu menimbulkan buih. Kalau diyakini buih itu dari najis, maka percikan yang mantul ke atas jadi najis. Fahiya najisatun intahaqqaqa annaha min ainin najis. Maka buih itu hukumnya najis bila diyakini bahwa itu timbul dari kencing. Ainun najis itu kencing itu. Kan? Terus. Aw minal mutaghayyiri utawa saking perkara kang berubah. Apa ahadu awsafihi salah sijine sifat mutaghayyir. Piro-piro. Salah sijine piro-piro sifat mutaghayyir. Biha kelawan najis. Sifati banyu. Ahadu awsafihi salah sijine piro-piro sifat banyu. Biha kelawan najis. Wa illa lalamun ora pala mangko ora najis. Kalau tidak diyakini bahwa itu dari najis, maka tidak apa-apa. Walau turihat fihi ba'ratun. Ayo. Walau turihat dan senajan lan lamun. Walau turihat lan lamun dan masuk ake. Dan lebokake, dan lemparake, dan apa? Dan cemplungake. Walau turihat dan lamun dan cemplungake. Dalam bahar apa ba'ratun kotoran. Awaqat mongko tumibo min ajali tar'i saking arai terjatuh apa kotoran tetesan ala sayin ngatasi suci-suci lam tunajisku mongko ora tadi najis ora ngenajisake mongko ora ngenajisake apa kotoran ku ing say. Terus jadi kalau ada najis yang keras dilemparkan dalam air, kemudian dari lemparan itu percikan-percikan, maka itu tidak menajiskan. Kalau airnya banyak, kalau airnya sedikit menajiskan. Wa yunajjisu qalilul ma. Wa yunajjisu qalilul ma'i wa huwa ma'dunal qullataini haitsu lam yakun waridan biwusuli najisin ilaihi yura bil basaril mu'tadili wair ma'fuin anhu fil ma' walau ma'fuan anhu fis shalah. Air sedikit bisa menjadi najis bila najisnya masuk ke dalam air yang sedikit itu, dan najisnya termasuk najis yang bisa dilihat oleh mata, bukan najis yang makfu di dalam air. Contoh misalnya air sedikit kejatuhan tai cecak, air segelas kejatuhan tai cecak, maka air itu najis. Karena najis tai cecak itu bisa dilihat di dalam gelas itu ada bendanya. Tapi kalau najis itu yang masuk ke dalam air sedikit tidak kelihatan, seperti kencingnya hewan yang kencing dalam air satu gelas itu, setetes kencing, maka tidak kelihatan air najisnya.
Maka kalau tidak kelihatan berarti tidak diketahui, maka tidak menjadi najis karena nggak tahu. Atau contohnya seperti kamu buat kopi, kopi kan hitam kan. Nah, terus kopi itu kamu tahu di meja. Terus tiba-tiba kopi itu kejatuhan tai pecah masuk ke dalam kopi. Nah, kamu tidak tahu, maka tidak menajiskan karena lam yuro bil basar. Kan? Terus Koyan justru menjadi najis atau qalilul ma'i titik banyu bahwa utawi qalilul ma' iku ma perkara dunal kulataini dudu rongkula kang kurang rongkula hai sulam yakun pikirane ora ono apa qalilul ma' iku waridan kumeko bukan qalilul ma. Oh iya, terus iku waridan kumeko diusuli najasi iku waridan teko. Jadi selama air itu bukan yang ditiriskan. Kalau airnya yang ditiriskan, air sedikit, misalnya kamu tangannya najis, airnya untuk mensucikan tangan yang najis ini, airnya 1 mangkok. Maka kalau airnya yang ditiriskan, namanya waridan, maka bisa mensucikan. Tapi kalau tangannya yang najis tadi masuk dalam mangkok tadi, maka air yang dalam mangkok menjadi najis. Maka di rumah makan pecel lele itu, ketika kamu bilang minta cuci tangan, terus diambilin kobokan semangkok ya untuk cuci tangan. Maka kalau kamu mau menggunakan untuk mencuci tangan, yang benar itu air yang di mangkok itu yang kau tiriskan. Kalau kamu tangannya masuk, maka hukumnya jadi 2. Kalau tangan kamu ini suci, air di situ jadi mustakmal. Air yang di mangkok itu mustakmal, nggak bisa mensucikan air mustakmal itu. Kalau tangan kamu najis, lalu kamu masuk tangannya ke dalam mangkok itu, maka air di mangkok menjadi mutanajis. Ini penting ini. Jadi kalau airnya itu sedikit mau digunakan untuk mensucikan najis, maka airnya yang didatangkan, airnya yang ditiriskan, air sedikit itu. Bukan air sedikit itu terus kamu masukkan. Mau mensucikan tangan di mangkok, lalu tangan kamu masuk. Paham ya? Terus Biusuli najasin lawan semukone najis ilaihi marang qalilul ma' yuro kang den tingali bil basari lawan meripat al muqtadili kang normal kang sedengan.
Wairi makfuwin kang saliyane dan makfu. Kang gak usah saliyane, kang ora den makfu. Kang ora dan makfu. Anhu saking najis. Filmai ing dalem banyu walau makfuan lan sanajan dan makfu. Anhu saking najis. Bisolati ing dalem salat kawairihi kaidene saliyane banyu min rotobin saking perkara kang teles wa ma'iin lan perkara kang cair wa ing kasura lan senajan ake apa gairul ma labi usulin la ora najis apa banyu kang sithik la ora najis apa gairul ma usuli maitatin lawan sebab pemukane najis. Ladama kang ora ono bukti iku mujud lijin siha kedua najis mait kedua jenis maitah kedua jenis maitah Sa'ilun kang milih indah saki uduwin indalun nalikone robe anggota badan minha saking maita kaakrobin kaidene kala jengking wawazain lan cecak illa enta goyaro kejaba lamun berubah apa ma perkara koma banyu asobatku kang ngenai apa maita ing ma walau yasiron lan senajan kelawan setitik perubahan kang sedikit dan senajan kelawan perubahan kang setitik. Kahina idin mongko nalika anane perubahan kang setitik yang juzu dadi najis apa ma. Nah ini perkara yang sedikit, air yang sedikit, kemasukan bangkai yang darahnya tidak mengalir ketika disembelih, ketika dirobek, seperti lalat, semut, kalajengking, cecak, masuk dalam air yang sedikit, maka tidak menajiskan. Jadi kalau kamu punya air segelas, kemasukan bangkai hewan yang kecil, seperti masukkan semut, masukkan kalajengking, cecak, mati di situ. Selama tidak menjadikan air itu berubah, walaupun dengan perubahan sedikit, maka air itu tetap suci. Tapi syaratnya kemasukan, dia berarti masuk sendiri. Kalau bangkainya sudah bangkai semut, kamu masukkan, beda lagi hukumnya, najis. Jadi air segelas, kemasukan hewan yang kecil, kalau dirobek darahnya tidak mengalir, ya, masuk sendiri, bangkainya masuk sendiri.
maka tidak najis, masuk sendiri, bangkainya darahnya tidak mengalir, masuk sendiri, tidak berubah. Nah, ya, 3 syaratnya, tidak berubah. Kalau dimasukkan atau hewan bangkainya tadi mengalir darahnya atau berubah walaupun perubahan sedikit, maka air sedikit tadi jadi najis. Atau benda cair selain air, misalnya kamu punya susu 1 kaleng. Punya apa? Susu 1 kaleng. Lalu susu ini dimasuki semut. Lalu semutnya mati. Nah, berarti semutnya masuk sendiri. Semutnya itu hewan yang darahnya tidak mengalir. Nah, maka tinggal satu lagi. Berubah enggak susunya itu? Warnanya berubah enggak? Rasanya berubah enggak? Kalau tidak berubah, masuk sendiri. Hewannya yang masuk kayak semut tadi masuk hewan kecil, lalu tidak berubah, maka susu di kaleng tinggal kamu saring. Buang semutnya, masih bisa Tapi kalau ya semutnya itu kamu masukkan, maka najis. Atau hewannya hewan besar, tikus misalnya. Tikus itu kalau kau sembelih mengalir dia. Paham ya? Paham ya? Nah, terus la sarotona wa tifda'a. La sarotoni ora kaya kepiting. Ora kaya bangkai kepiting, wa tifda' lan kodhok. Kayan jusu mongko dadi najis. Kayan jusu mongko najis bi opo banyu siti bihima kalawan sebab bangkai kepiting lan kodhok. Ini contohnya hewan yang besar yang mengalir darahnya. Jadi kalau kemasukan bangkainya kepiting, air sedikit tadi, atau bangkai kodok, maka air sedikit najis. Ini air sedikit ya, bukan air banyak. Tapi di sini ada khilafan dijamin. Wala bimaitatin kana nas'uha minal ma' kal alaki. Terus. Khilafan halin layani dijamin marang kumpulan ulama. Wala bimaitatin. Wala itu apa maksudnya? Wala orang najis. Opo pengilma bimaitatin lawan bangkai. Karena kang ono opo nasuha timbule maita. Iku minal ma'i tangking banyu kal alaki kaya dene lintah. Alak itu apa? Ulat banyu. Lintah. Terus walau turiha fihi maitatun min dalika. Jadi wala bimaitatin kana nas'uha minal ma'. Air sedikit tidak bisa menjadi najis sebab bangkai yang memang bangkai itu timbulnya dari air itu. Ada hewan timbulnya memang dari air itu. Lalu mati hewan-hewan itu di situ. Jadi air itu tidak bisa menjadi najis. Air yang berubah sebab bangkai yang memang bangkainya itu asalnya dari air itu. Kemudian walau turiha fi maitatun min dalika najisun. Kalau bangkai-bangkai yang disebutkan tadi di atas itu bukan masuk sendiri, tapi dimasukkan, turiha, dimasukkan,
maka air sedikit bisa menjadi najis. Seperti air segelas, kemudian kamu masukin bangkai lalat, ada lalat mati, terus kamu masukkan di situ, kau cemplungkan di situ, maka airnya menjadi air yang di gelas tadi menjadi najis. Atau seperti madu dalam botol, kamu masukkan bangkai semut, kamu ada semut mati, kamu masukkan, cemplungkan, maka langsung najis. Tapi kalau semutnya masuk sendiri lalu mati di situ dan tidak berubah, madunya tadi tidak berubah karena sebab semut tadi yang mati, maka suci. Pahamin ya, jangan salah paham. Oh, salah paham nanti salah menyampaikan, menyesatkan umat nanti. Wa in kana tarihu ghairu mukallaf, walaupun yang memasukkan bangkai yang kecil tadi ke dalam air yang sedikit tadi ghairu mukallaf, orang yang belum mukallaf, anak kecil yang masuk. Kamu punya anak main-main bangkai lalat, terus dimasukkan ke dalam air yang segelas tadi, maka tidak bisa kamu minum karena menjadi najis. Jadi beda antara lalat itu masuk sendiri dengan dimasukkan. Kalau dia lalatnya masuk sendiri, kamu punya kopi, teh ya, teh susu, terus dimasukilah lalat 3 biji, lalatnya masuk, berenang lalatnya di situ ya sampai mati situ, maka tinggal kamu buang lalat. Kalau masih hidup, kamu cemplungkan sekalian, kemudian buang, jangan sampai mati. Karena lalat itu kalau masuk di air selama masih hidup, cemplungkan. Kalau tidak dicemplungkan, ninggalkan penyakit. Kalau dicemplungkan sekalian, maka di sayap sebelahnya itu penawarnya. Nah, ini ada hikmah, paham? Jadi kalau air kemasukan lalat, berenang lalatnya situ, kau cemplungkan sekalian, supaya tidak meninggalkan racun, atau racun yang ada itu menjadi tawar racunnya sehingga tidak membahayakan dengan sayap yang sebelah. Gimana? Paham? Terus wa taro katsirun wala asar li tarhil hayyi mutlaqan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. wala asar li tarhil hayyi mutlaqan. Kalau yang melemparkan, yang memasukkan ya, yang memasukkan itu yang dimasukkan itu hewan hidup, hewan hidup, berarti kan bukan bangkai, ya nggak apa-apa. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Waktaro dan milih. tidak apa-apa, maksudnya tidak menjadi najis. Wa taro katsirun min aimatina madhhab malikin annal ma'ah la yunajjisu mutlaqan illa bitaghayyur. Kebanyakan ulama dalam urusan air sedikit memilih pendapatnya Imam Malik. Kebanyakan ulama dalam urusan air sedikit kejatuhan najis itu memilih pendapatnya Imam Malik. Apa pendapat Imam Malik? Annal ma'a la yunajjisu mutlaqan illa bitaghayyur. Bahwa air sedikit tidak najis sebab kejatuhan najis ya
kecuali airnya berubah. Mutlakon ini baik air sedikit ataupun air banyak. Mutlakon ay qalilan kana au katsiron. Ini kebanyakan ulama dalam urusan air kejatuhan najis memilih pendapatnya Imam Malik. Apa pendapat Imam Malik? Kata Imam Malik, air baik sedikit maupun banyak kejatuhan najis tidak bisa najis, tetap suci. Kecuali airnya berubah. Maka kalau kamu misalnya mengadakan sapar, kebelet, lalu masuk ke WC di mana airnya baknya itu rata dengan kloset. Jadi rawan adanya percikan. Nah, kalau menurut Imam Malik, air sedikit dengan masuk najis atau kepercikan najis tidak najis kecuali air tadi berubah. Selama tidak berubah warna, rasa, bau, maka tidak apa. Jadi kamu bisa mengamalkan ini. Wahtaro kathiruna min a'immatina madhhab Malikin annal ma'a la yunajjisu mutlaqan illa bitaghayyur. Kebanyakan para ulama dalam urusan air kejatuhan najis, air itu tidak najis secara mutlak baik sedikit maupun banyak kecuali airnya berubah. Ini perkara ikhtilaf ya. Maka bisa taklid kepada Imam Malik dalam kondisi kepepet. Kalau kondisi longgar banyak air, jangan. Ini yang dibahas air yang di bak tadi, Kemasukan najis tai cecak misalnya kan, tai cecak. Kamu ada bak, kemudian baknya ada tai cecak. Berubah nggak airnya? Kalau nggak berubah, menurut Imam Malik tetap suci. Paham ya? Terus. Wal jari karokibin, hukum air yang mengalir sama seperti hukum air yang diam. Wa fil qadim la yunajjisu qaliluhu bila taghayyur. Wa huwa madhhabu Malik. Air sedikit tidak bisa menjadi najis kecuali dengan berubah. Wa huwa madhhabu Malik, itu pendapat Imam Malik. Qala fil Majmu', Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu', sawa'un kanatin najasatu ma'i'atan au jamidatan, baik adanya najis itu adalah cair atau keras. Wal ma'ul qalil idza tanajjasa yadhuru bi bulughihi kullataini. Air sedikit bila mutanajjis, mutanajjis, kejatuhan najis, maka air sedikit tadi bisa suci dengan ditambah menjadi air banyak 2 kullah. Walau bima'in mutanajjis, walaupun dengan menjadi 2 kullah tadi sama-sama air mutanajjis. Sama-sama air mutanajjis dikumpulkan jadi satu, jadi 2 kullah, maka menjadi suci mensucikan. Haitsula taghayyara bihi, sekiranya dengan dicampur menjadi satu air mutanajjis tadi tidak berubah. Jadi air yang mutanajjis, air sedikit mutanajjis itu bisa menjadi suci, caranya dengan apa? Dijadikan 2 kullah. Entah kamu tambahin air jadi 2 kullah
atau kamu satukan antara air-air mutanajis sehingga menjadi 2 kul. Air 2 kula berapa? Berapa? Kemarin berapa tadi? 500 liter. Berapa? 500 liter. 500 liter. Nah, 500 liter itu perinciannya kalau wadah persegi 4, wadah bulat, nah itu beda-beda, tinggal ngukur. Kalau murabba maka 1 zira' seperempat zira', panjangnya, lebarnya, dalamnya. 1 zira' seperempat, panjangnya, lebarnya, dalamnya. Kalau kamu mau buat wadah untuk itu, lebihkan dari sekedar cukup 2 kula, karena dengan diambil menjadi berkurang. Lebihkan dari 2 kula. Ini kalau mengikuti pendapat mazhab kita longgar harus 2 kula itu. Kalau Imam Malik lebih ringan. Jadi walaupun kecil wadahnya, kejatuhan najis yang penting nggak berubah, tetap suci. Jadi kalau kamu mendapatkan WC di mana bak airnya pendek rata dengan kloset, itu kamu ngikuti Imam Malik. Percikan yang mercik ke situ tidak mempengaruhi air sedikit dalam wadah itu selama airnya tidak berubah. Wal katsiru yadhuru bi zawali taghayyurihi bi nafsihi aw bima'in zida alaihi aw nuqisa anhu wa kana al-baqi katsiran. Nah, kalau air yang mutanajis tadi airnya banyak. Airnya misalnya sumur, kejatuhan bangkai sapi. Sapi nyemplung di situ. Sapi berubahlah busuk air di sumur itu. Walaupun 300 kula. Maka gimana supaya air banyak tadi bisa suci? Ada 2 cara. Yang pertama dibiarkan, jangan dipakai-pakai sampai hilang sendiri, selepas dibuang bangkainya. Bangkai itu angkat sapinya, yang dibiarin di situ. Bangkai sapinya diangkat dulu, dikeluarkan dari sumur itu. Terus dibiarkan nyumber sampai hilang baunya menjadi suci. Atau ditambahin dari atas, tambahin air sampai hilang bau, rasa dan warna. Yang lebih bagus bangkainya diambil, airnya dikuras, terus dibiarkan ngisi lagi sumur itu. Paham enggak? Hah? Jadi kalau sumur kejatuhan kambing atau ayam nyemplung situ, 10 ekor ayamnya, wow, enggak ketahuan. Ketahuannya ketika tiba-tiba ngambil air dari sumur itu, ngapo bau ini air ini. Terus karena sumurnya dalam gelap, ditengok, ngapo banyak bangkai ayam sini ini. Nah, itu. Maka airnya najis, karena air banyak kejatuhan bangkai berubah salah satu sifatnya, maka najis. Nah, gimana cara mensucikan air banyak yang mutanajis? Ada 2 caranya, ada 3 caranya. Yang pertama, dengan hilang berubah dengan sendirinya perubahan itu, menjadi hilang bau, rasa, warna. Kemudian yang kedua, dengan ditambahin air dari atas. Kemudian yang ketiga, dengan dikurangi airnya, disedot sehingga hilang bau dan rasa dan warna. Tapi yang lebih bagus, yang lebih afdol itu setelah memang
bangkainya diambil dulu, dikeluarkan dulu bangkainya dari sumur itu. Kalau masih ada bangkainya. Kalau bangkainya sudah hancur menyatu dengan air sudah, karena 4 bulan baru ketahuan, nah, atau 1 bulan baru ketahuan, maka tinggal dikuras airnya sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Atau ditambahin air dari atas sehingga menjadi banyak, sehingga menjadi hilang bau, rasa, dan warna. Atau dibiarkan dengan hilang dengan sendirinya. Wasani suha jariyu ma'in ala udwin mausul. Syarat apa, rukun apa syarat mandi? Syarat apa rukun mandi? Syarat mensucikan air dengan syaratnya wudhu. Wasaniha, syaratnya wudhu. Sani syurutil wudhu, yang kedua dari syaratnya wudhu adalah jariyu ma'in ala udwin, mengalirkan air terhadap anggota wudhu mausulin yang dibasuh. Fala yakfi, maka tidak cukup berwudhu itu ayyamussahul ma' bila jaryanin, dengan hanya mengusapkan air tanpa dialirkan. Li'annahu la yusamma guslan, karena dengan seperti itu belum dinamakan membasuh. Jadi airnya dialirkan. Airnya dialirkan. Kalau kamu wudhu, airnya harus mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, kamu basahin tangan, kau usapkan, maka itu tidak sah. Airnya mengalir. Kalau berwudu dengan air sedikit, taruh dulu di telapak tangan, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Ini juga termasuk mengalirkan. Jadi airnya harus dialirkan. Syarat sahnya wudu yang kedua, air itu harus dibasuhkan. Ketika membasuh itu harus dialirkan kepada anggota yang dibasuh. Kalau tidak dialirkan, maka tidak sah. Wa min samma lam yajuz al-ghuslu bisaljih. Maka dari itu tidak boleh, tidak cukup membasuh itu dengan air es, karena air es itu keras. Kamu wudhu, itu bukan membasuh karena tidak mengalir. Itu air es nih, batu es ini. Namun itu ghusla liropel, kau usap. Ini air batu ini. Tidak es, karena itu tidak mengalir. Membasahin tapi tidak mengalir, jadi itu belum maghsul namanya, belum dibasuh, baru diusap. Jadi kalau mengusap tidak sah. Paham ya? Maka kalau misalnya berwudu dengan air kemudian dipercikin di telapak tangan, cepret, ya kan? Kemudian diusapkan, ini tidak sah wudunya, karena airnya itu tidak mengalir. Kalau dicepretin sampai menggenang, nah, sudah menggenang, baru kemudian tiriskan lalu diratakan. Ini termasuk pesan. Karena mengalir, air itu berjalan. Tapi kalau belum mengenang, basah kemudian diusapkan, ini belum sah. Karena airnya tidak mengalir. Jadi syaratnya, ingat-ingat, ketika membasuh anggota wudhu, airnya harus mengalir, dialirkan.
Jadi bedakan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh dengan air, air itu mengalir. Kalau mengusap, airnya itu tidak bisa dialirkan karena sedikit. Jadi tangan anggota yang basah begini, kemudian kau usapkan. Ini namanya mengusap. Kamu mengalir, air yang menggenang di telapak tangan, kamu kemudian taruh di wajah, lalu dialirkan, diratakan. Maka tangan ini meratakan, meratakan basuhan. Paham? Wasalisuha alla yakuna 'ala al-'udwi mutaghayyirun lil ma' taghayyuran dharran kaza'farana wa sandalin. Khilafan li jam'i. Syaratnya wudhu yang kedua adalah di dalam anggota wudhu itu tidak ada benda yang menjadikan air ketika sampai di anggota itu airnya menjadi berubah. Maka kamu misalnya berwudhu, contoh misalnya basuh muka, kamu sabunin dulu ya, sabunin. Ketika ada sabun, kamu terus berwudhu, ya. Maka air itu ketika sampai ke wajah menjadi berubah. Tidak sah dijadikan basuhan. Dia sudah menjadi air sabun namanya. Paham ya? Begitu juga ketika mandi, sebagaimana disampaikan kemarin. Kalau kamu mandi, basuhan-basuhan itu ketika kamu niat untuk menjadikan basuhan yang merata ke seluruh tubuh, itu di badan, bukan basuhan di mana badannya ada sabun, ada sampo, di kepala ada sampo. Jadi kalau basuhan pertama itu masih ada sampo, jadi misalnya kamu mandi nih, kamu mandi. Setelah badan dibersihkan dari najis, ya kan? Setelah badan dibersihkan dari najis, maka kamu ratakan air dengan kondisi badan tidak ada sabun, tidak ada lampu. Ratakan air dengan niat. Sudah, suci sudah. Lalu kemudian kamu sabun, kamu sampo, lalu kamu bilas. Maka bilasan untuk membersihkan sampo di kepala, sabun di sini, ini hanya sekedar membersihkan sabun dan sampo itu. Jadi yang dihitung sudah cukup kamu mandinya basuhan pertama sebelum sabun itu. Atau kamu basahin dulu, kamu kemudian sabun, kemudian sampo, kemudian bilas bersih. Nah, baru setelah itulah kamu niat ghusl tadi. Basuhan yang ketiga tadi itulah basuhan yang untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Paham ya? Paham enggak? Jadi di antara syarat supaya air yang sampai di tubuh itu tetap menjadi air suci, mensucikan, di badan kita ini tidak ada benda, mungkin sabun, mungkin sampo, ya, yang kemudian kalau air disiramkan, airnya menjadi air sampo, air sabun. Maka itu suci tapi tidak mensucikan. Paham ya? Nah, ini banyak orang nggak ngerti nih urusan ini nih. Yang ngerti hanya orang yang ngaji-ngaji saja. Nggak ngaji nggak tahu jelas. Gimana mau tahu informasi nggak pernah didengar kupingnya. Yang tahu itu orang yang cari tahu. Yang hafal itu orang yang hafal. Yang panen itu orang yang nanam. Gimana mau panen? Nggak pernah nanam. Yang makan tuh, yang kenyang tuh yang makan. Kalau ada orang tidak makan kemudian kenyang, pura-pura kenyang. Pura-pura kenyang. Kecuali nanti ketika zaman Dajjal, orang kenyang cukup baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, kenyang. Orang iman tuh makanannya tasbih. Tapi kalau ikut Dajjal, nggak mempan, ini jadi kafir ikut Dajjal.
Paham ya? Paham nggak? Insyaallah. Wa rabi'uha alla yakuna 'alal 'udwi hailun. Yang keempat, syarat sahnya wudhu adalah di dalam anggota wudhu kita, muka, kedua telapak tangan sampai melewati siku, kepala, kedua kaki, itu di situ tidak ada hail penghalang bainal ma' wal mausul, antara air yang dibasuhkan dengan anggota yang dibasuh. Kanurotin seperti apa? Nuro, gamping apa? Siapa yang baca? Yang baca itu. Ayo baca. Kamu mau dibacakan malah nggak tahu. Baca. Baca. Diam bang.